Reading tentang maskulin kali ini menceritakan tentang energinya yang masih belum dewasa, ada yang berakhir dan berubah dalam kehidupannya. Maskulin ini selalu dalam hasrat besar ingin menciptakan sesuatu, atau ingin membangun sesuatu tetapi tidak berhasil. Meskipun dia berulang kali mencoba, tetapi hasilnya selalu tidak berhasil, seolah-olah keinginannya selalu tidak pernah terwujud. Sudah pasti maskulin akan kecewa dengan keadaannya, lalu memilih meninggalkan begitu saja hasratnya yang tidak kesampaian tadi, kemudian memulai lagi hasrat baru tetapi tetap tidak berhasil. Menurut saya, ada alasan sangat jelas mengapa sesuatu yang sangat diinginkan oleh maskulin tidak berhasil. Maskulin dalam reading ini tidak pernah belajar dari kesalahannya sendiri, padahal setiap kali gagal, semesta meminta maskulin mempelajari semua hal yang gagal tadi. Kegagalan itu adalah kode dari semesta yang akan membawa keberhasilan jika dipelajarinya. Tetapi, maskulin ini justru memaksa keadaan, dan ketika tidak berhasil dia mengganti rencana dan memaksa lagi. Akhirnya dia terjebak di energi memaksa yang membentuk energi negatif dalam dirinya sendiri. Dalam hal koneksi dengan feminin, maskulin ini juga seperti itu, dia memaksakan koneksi tanpa pernah belajar. Menurutnya dengan melakukan apa yang dimauinya, dia akan berhasil menarik perhatian feminin, padahal feminin yang sedang terkoneksi dengannya bukanlah seperti yang dipikirkannya. Feminin yang terkoneksi dengan maskulin dalam reading ini memiliki perasaan yang tajam dalam merasakan sesuatu. Dia bisa mengenali kejujuran dan tipu daya apalagi jika berasal dari maskulin, sedangkan maskulin dalam reading ini terbiasa mengirim segala macam kode, sinyal, dan love bombing seperti seorang player. Bisa jadi, maskulin tidak mengenali jenis koneksi yang sedang dijalani saat ini. Pada saat hatinya sedang terpesona oleh feminin, dia melakukan pendekatan seperti biasa dilakukannya pada feminin lain. Padahal koneksi spiritual membutuhkan banyak belajar yang bertujuan untuk menumbuhkan diri sendiri. Kebiasaan maskulin ini tidak lepas dari inner child yang terluka atau rasa insecurity yang tinggi, apalagi dia memiliki seseorang yang berpengaruh dalam hidupnya yang mengarahkannya ke arah yang tidak sesuai. Tidak heran maskulin ini selalu mengulang kejadian yang sama dan akan berakhir dengan tidak berhasil. Agak susah baginya menyadari nilai orang tersebut, karena orang ini dekat dengannya, misalnya keluarga atau sahabat dekat. Menurut saya, seseorang ini adalah penghalang terbesar untuk maskulin dalam reading ini. Kemelekatan kepada orang terdekatnya ini sangat kuat, karena maskulin membutuhkan dukungan melewati kegagalan demi kegagalan yang terjadi dalam hidupnya. Artinya dia belum menjadi dirinya sendiri. Itu sebabnya sangat susah baginya terpanggil untuk mempelajari kejadian yang menimpa dirinya. Contohnya seperti ini, jika maskulin ini menjalin hubungan dengan seorang feminin dan berakhir, orang terdekatnya akan menyarankannya mencari ganti atau bahkan menyodorkan ganti, sehingga maskulin tidak pernah belajar mengapa suatu hubungan berakhir. Egonya pun menjadi semakin besar, malas berpikir dan intuisinya tidak peka. Meskipun maskulin ini merasakan koneksi kuat dengan seorang divine feminin dan tidak bisa melupakannya, tetapi selalu saja maskulin kembali ke kebiasaan lama, yaitu mencari ganti karena koneksi di antara mereka sangat sulit. Saya merasa maskulin ini sering stalking media sosial feminin untuk mencari tahu kabarnya, tapi setelah itu kembali lagi ke kehidupannya yang selalu mencari pengganti. Maskulin ini juga tidak segan merencanakan hidup bersama orang lain, meskipun dalam hatinya selalu teringat feminin. Dia benar-benar tidak bisa fokus dan selalu membutuhkan kemelekatan. Dia tidak bisa hidup tanpa dikelilingi oleh orang-orang yang terikat secara emosional dan fisik. Saya juga tidak akan heran jika maskulin dalam reading ini masih melajang. Dia akan menikah karena hal yang bersifat tiga dimensi, seperti ketenaran, status sosial, atau kekayaan. Semua itu akan dilakukannya karena mendapat masukan dari orang terdekatnya tadi. Orang terdekatnya ini tidak menyadari, apa yang sedang mereka lakukan akan menghancurkan hidup maskulin. Feminin yang terkoneksi dengan maskulin ini,
akan sering tertrigger oleh apapun yang diperbuat oleh maskulin. Meskipun feminin berusaha memblokir maskulin, selalu saja ada sesuatu yang mengingatkan atau telepati yang men-trigger. Hidup maskulin dalam reading ini akan selalu seperti roller coaster, banyak manipulasi yang dilakukannya untuk menenangkan hatinya sendiri atau menyelamatkan reputasinya. Terkadang dia sengaja menampilkan betapa bahagianya hidupnya bersama seseorang yang sudah bersamanya, tetapi semua yang ditampilkannya hanyalah kepalsuan semata, karena hatinya sangat tahu kebenaran yang terjadi pada dirinya sendiri. Meskipun di awal akan mudah baginya memanipulasi diri sendiri dan orang lain, tetapi akan tiba waktunya jiwanya merindukan kebenaran dan cinta sejati. Sebagai pasangan jiwa, walaupun terpisah oleh keadaan, maskulin selalu mendapati waktu tertentu yang memaksanya teringat pada feminin. Terkadang bayangan feminin seolah hadir dengan jelas dan membawa kesedihan mendalam di hatinya. Seiring berjalannya waktu, baik maskulin dan feminin dalam reading ini akan melanjutkan hidup dengan tetap merasakan koneksi di antara mereka. Sepertinya koneksi di antara mereka akan terasa seperti bagian diri sendiri yang sedang terpisah, layaknya saudara kandung yang memiliki ikatan kuat, tetapi terpisah dalam menjalani hidup masing-masing. Jadi, maskulin merasa feminin ada dalam dirinya, begitu pula feminin merasa maskulin ada dalam dirinya. Hal itu diperjelas dari beberapa kartu di sini yang terbaca, energi maskulin yang tidak pernah bisa melupakan feminin. Kemanapun dia pergi selalu ada bayangan feminin dan kenangan tentang feminin. Sebenarnya maskulin ini sangat ingin mencurahkan semua isi hatinya kepada feminin dengan sejujur-jujurnya, ada kalanya dia sangat tersiksa akan hal itu. Jika teringat kata-kata atau perbuatan yang tidak seharusnya diucapkannya untuk feminin, maskulin dalam reading ini dipenuhi rasa sesal. Banyak kebuntuan dalam hidupnya yang mengganggu pikirannya, tetapi sebagai maskulin dia selalu memiliki cara untuk bertahan. Bahkan jika harus membohongi hatinya sendiri, maskulin ini akan melakukannya demi bisa mempertahankan apa yang sudah dicapainya saat ini, atau mempertahankan gengsi di hadapan banyak orang. Sedangkan feminin yang terkoneksi dengan maskulin dalam reading ini sangat terasa kejujurannya, mereka berdua seperti saling berlawanan, seolah-olah saling mencerminkan diri masing-masing dalam versi reserve. Jelasnya begini, perilaku maskulin yang mampu membohongi dirinya sendiri adalah bayangan feminin jika berada di situasi yang sedang dialami oleh maskulin, begitu juga perilaku feminin adalah bayangan maskulin jika berada di situasi feminin saat ini. Namun pemahaman ini akan susah dimengerti oleh pasangan ini, karena mereka sedang sama-sama berjuang untuk hidup mereka masing-masing. Berikut ini pesan yang sangat ingin disampaikan maskulin kepada feminin. Semua adalah kesalahanku, tetapi aku malah menyalahkanmu. Aku benar-benar tidak ingin menjadi kenangan menyakitkan dalam ingatanmu. Hatiku sangat sakit tiap kali mengingatmu. Apakah kamu bahagia tanpaku? Maafkanlah aku. Aku sangat membutuhkanmu. Hidupku selalu dikelilingi oleh hubungan-hubungan toksik.